Halo, selamat datang di Lakesdu. Topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai ASI dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia. Sejarahnya dimulai dari dibentuknya The World Alliance for Breastfeeding Action atau disingkat WABA, yaitu aliansi gerakan menyusui dunia pada tahun 1991. WABA bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung gerakan menyusui. Dalam rangka mempromosikan gerakan menyusui pada dunia, muncul usulan untuk menandai satu hari dalam kalender sebagai peringatan gerakan menyusui. Usulan ini kemudian berkembang menjadi satu pekan, yaitu pada tanggal 1 sampai 7 Agustus setiap tahunnya. Agenda ini diperingati secara serentak di berbagai belahan bumi. Tema Pekan ASI Sedunia 2020 yaitu Support Breastfeeding for a Healthier Planet, atau mendukung gerakan menyusui untuk planet yang lebih sehat. WBB 2020 akan lebih fokus pada dampak menyusui terhadap lingkungan atau perubahan iklim dan keharusan untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI untuk kesehatan bumi ini dan orang-orangnya. Tujuan WBB 2020 adalah sebagai berikut. Gerakan menyusui dapat mendukung beberapa poin SDGs berikut dikarenakan ASI merupakan produk ramah lingkungan karena diproduksi dan diberikan kepada konsumen tanpa menghasilkan polusi, pengemasan, atau zat sisa. Nah, bagaimana sih situasi pemberian ASI di Indonesia? Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, proporsi pola pemberian ASI pada bayi umur 0-5 bulan di Indonesia sebanyak 37,3% ASI eksklusif. Dan proporsi inisiasi menyusui dini atau IMD hanya 34,5%. Namun, IMD mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 58,2%. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Berikut ini adalah rekomendasi WHO dan UNICEF dalam upaya mendukung ASI eksklusif. Yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD pada 1 jam pertama setelah lahir. Apa pentingnya IMD? Proses IMD merangsang produksi hormon prolaktin dan oksitosin ibu yang akan mendukung produksi dan pengeluaran ASI. Skin-to-skin contact membantu bayi yang baru lahir dalam mengatur suhu tubuh dan mendapat bakteri baik dari tubuh ibu sebagai proteksi terhadap penyakit infeksi dan membantu membangun sistem imun tubuh. Kolostrum ASI kaya nutrisi dan antibodi yang dikonsumsi bayi berfungsi sebagai vaksin pertama yang melindungi bayi dari penyakit dan kematian. Yang kedua, menyusui eksklusif dengan tidak memberikan makanan atau minuman apapun termasuk air. Yang ketiga, menyusui sesuai dengan keinginan bayi, baik pagi dan malam hari, atau disebut juga on demand. Yang keempat, menghindari penggunaan botol, drops, dan empeng dalam proses pemberian ASI. Nah, untuk asupan ibu selama memberikan ASI eksklusif kepada bayi, Kemenkes RI merekomendasikan untuk banyak mengkonsumsi makanan kaya kandungan vitamin C karena sangat baik untuk membantu tubuh menyerap zat besi. Dan juga makanan kaya vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium yang sangat penting untuk memproduksi ASI dengan lancar. Berikut ini adalah makanan-makanan untuk memperlancar produksi ASI. Di antaranya adalah susu rendah lemak, telur, ikan salmon, daging sapi, dan kacang-kacangan. Makanan pendamping ASI atau MPASI mulai diberikan pada bayi saat berusia lebih dari 6 bulan. MPASI penting diberikan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi bayi yang semakin bertambah seiring pertumbuhannya. Berikut waktu dan jenis MPASI berdasarkan usia bayi. Jika bayi berusia sekitar 6-9 bulan, maka MPASI sudah dapat diberikan untuk memperkenalkan berbagai makanan selain ASI yang dapat dikonsumsi setiap hari.
Pada tahap pengenalan ini, ibu dapat memberikan makanan dengan tekstur yang lembut dan lunak, agar mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi. Dan bila bayi berusia 9-12 bulan dan lebih dari 12 bulan, MPASI dapat berupa makanan dengan tekstur sedikit kasar dengan cara dicincang halus. Ibu dapat mencoba memberikan berbagai jenis makanan, tetapi tetap harus memperhatikan nutrisi dan gizinya. Sekian dan terima kasih.